Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Primadiani dari kelas TIC 22 Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura NPM 2022 0201000126. Di sini saya menyelesaikan tugas mata kuliah analisis dan perancangan yang diampu oleh Bapak Aang untuk membaca dua jurnal, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Di sini saya mengambil judul Analisis Rantai Pasok Beras dengan Pendekatan Model Supply Chain Operation Reference atau SCORE di Toko Tani Indonesia Center Kota Gorontalo. Rantai pasok beras merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok. Efisiensi rantai pasok terutama di lembaga seperti TTIC atau Toko Tani Indonesia Center penting untuk memastikan distribusi beras yang tepat sasaran, lancar, dan transparan. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme rantai pasok beras serta penerapan model SCORE dalam konteks lokal TTIC Kota Gorontalo yang selama ini mungkin jarang untuk dikaji. Abstraknya di sini terdiri dari tujuan, yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aliran produk, aliran uang, aliran informasi pada rantai pasok beras dan mengetahui manajemen rantai pasok dengan penerapan model SCORE. Pengumpulan data yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Lalu metodenya yaitu ada dua, yaitu metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan untuk uji datanya yaitu menggunakan analisis manajemen supply chain operation reference atau SCORE. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur rantai pasok atau supply chain beras terdapat 3 komponen lembaga atau pelaku, yaitu pemasok atau petani, karyawan TTIC, dan konsumen, di mana dalam alur rantai pasok beras juga memiliki 3 aliran, yaitu aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi. Jadi antara 3 pelaku dan 3 aliran ini saling berhubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rantai pasok beras di TTIC Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Indikatornya dapat dilihat dari eksistensi dan operasional TTIC Kota Gorontalo yang tidak ada keluhan dari konsumen di satu sisi, dan operasional usaha toko yang tetap eksis. Nah, kontribusi penelitiannya sendiri yaitu memberikan gambaran operasional nyata dan dari penerapan manajemen rantai pasok berbasis SCORE dalam sektor pangan di tingkat lokal. Yang kedua, bisa menjadikan referensi praktis dan teoritis bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, serta akademisi dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi bahan pangan pokok khususnya beras. Yang ketiga, menunjukkan model implementasi rantai pasok yang bisa direplikasi atau ditiru di daerah lain dengan karakteristik yang serupa. Nah, rantai pasok sendiri itu adalah konsep baru dalam penerapan sistem logistik yang terintegrasi. Jadi, rantai pasok ini adalah cara baru atau konsep baru yang digunakan untuk manajemen rantai pasok, manajemen logistik, dan agar lebih terintegrasi dan lebih teratur. Salah satu upaya pemerintah untuk mempersingkat rantai pasokan pangan, terutama beras, adalah Toko Tani Indonesia Center. Dengan rantai pasokan yang lebih pendek, diharapkan harga barang akan turun. TTIC dibuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, terutama beras, melalui distribusi pemasaran yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi. Tujuannya adalah untuk mencerminkan harga konsumen dengan baik pada harga yang diterima petani atau produsen, menjaga informasi pasar antar wilayah yang akurat, dan mencegah praktik
patron klien, di mana hanya pelaku usaha tertentu boleh mengirimkan pasar ke barang suatu wilayah, dan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Jadi TTIC sendiri ini adalah upaya pemerintah untuk mempersingkat rantai pasokan pangan dengan beberapa tujuan yang sekiranya sama-sama menguntungkan antara konsumen dan penjual. Hasil observasi awal di Toko Tani Indonesia Center menunjukkan beberapa masalah. Salah satunya adalah harga jual produk TTIC lebih rendah daripada harga pasar, sehingga banyak petani enggan menjadi pemasok di toko tersebut. Namun TTIC tetap dapat menjual barang dengan harga di bawah pasar melalui manajemen rantai pasokan yang efektif. Jadi permasalahannya itu adalah di Toko Tani Indonesia Center ini harga jualnya lebih rendah daripada harga pasar, sehingga banyak petani itu merasa rugi jika mereka menjual hasil tani mereka ke TTIC. Maka dari itu TTIC mulai melakukan manajemen rantai pasokan yang efektif agar masih tetap bisa bersaing dengan harga-harga pasar. Nah, berbicara metode yang tadi ada analisis deskriptif. Di Toko Tani Indonesia Center, metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis masalah pertama dalam rantai pasok beras, yang mencakup aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan sampel tertentu. Untuk menggambarkan aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi dalam rantai pasokan beras di Pusat Toko Tani Indonesia, responden diwawancarai untuk analisis deskriptif. Yang kedua ada model skor. Studi ini menggunakan metode skor atau referensi operasi rantai pasokan untuk mengevaluasi kinerja manajemen rantai pasokan di Pusat Toko Tani Indonesia. Proses-proses di analisis kinerja rantai pasok ada beberapa, yaitu yang pertama ada plan atau perencanaan. Proses ini mengatur permintaan dan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman dikenal sebagai plan. Nah, planning atau perencanaan ini adalah mengatur permintaan dari konsumen atau distributor dan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Jadi stok yang ada di pabrik itu disesuaikan dengan permintaan dan kesesuaian dengan kebutuhan pengadaan. Dan plan sendiri di sini ada beberapa hal yang tidak hanya terfokus pada bagian distribusi atau bagian pengadaan, yaitu bisa untuk merencanakan pola tanam terbaik berdasarkan jenis beras dan kebutuhan air, bisa merancang lokasi dan kapasitas pabrik penggilingan, dan ada menentukan apakah lebih baik menyewa lahan atau menjalin kemitraan dengan petani. Lalu yang kita bahas di sini mengelola permintaan konsumen. Yang kedua ada source atau pengadaan. Source ini adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan. Ini termasuk penjadwalan pengiriman dari pemasok, penerimaan, pemeriksaan, pembayaran barang yang diterima dari pemasok, pemilihan pemasok, dan evaluasi kinerja pemasok. Jadi source ini adalah pengadaan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan seperti penjadwalan pengiriman, penerimaan, pemeriksaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada make, produksi atau pengolahan, yaitu proses mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Ini termasuk perencanaan dan operasi produksi, pengujian kualitas, manajemen produk setengah jadi, dan pembelian fasilitas produksi. Jadi semisal produk yang diinginkan pelanggan adalah beras. Jadi di TTIC sendiri ini melakukan perencanaan dan operasi produksi, baik itu pengujian kualitas atau manajemen produk dan lain-lainnya. Selanjutnya ada deliver, yaitu distribusi.
seperti pengiriman beras dari pabrik ke distributor atau pasar lokal maupun ekspor. Lalu bisa sebagai bahan pertimbangan efisiensi dari logistik maupun transportasinya. Selanjutnya ada return atau pengembalian, yaitu proses pemulangan atau pengembalian produk karena berbagai alasan. Proses ini mencakup mengidentifikasi kondisi produk, apakah produknya rusak atau produknya tidak layak untuk diperjualbelikan, meminta otorisasi untuk mengembalikan produk yang rusak, mempersiapkan pengembalian, dan menyelesaikannya. Jadi penanganannya di sini bisa karena produk gagal atau rusak sisa panen atau beras rusak. Nah, pola aliran pasok beras. Pergerakan produk dari sumbernya hingga pelanggan akhir dikenal sebagai aliran produk. Ini mencakup pengiriman bahan baku ke perusahaan dan penjualan barang ke pasar. 3 jenis aliran biasanya dikelola dalam sebuah rantai pasokan. Pertama, aliran barang, kedua, aliran keuangan, ketiga, aliran informasi. Gambar di atas menunjukkan rantai pasokan beras. Aliran produk berupa beras memulai dari anggota kelompok tani atau gapoktan menuju TTIC. Langsung saja ke pola aliran ini terdiri dari 3 jenis aliran utama, yaitu yang pertama aliran produk. Beras mengalir dari petani ke gapoktan, kemudian ke TTIC, dan akhirnya sampai ke konsumen. Untuk aliran dari segi produk ini. Lalu kalau dari aliran uang atau dari pembayaran dilakukan secara tunai oleh konsumen ke TTIC yang kemudian menerapkan sistem konsinyasi untuk membayar gapoktan. Gapoktan selanjutnya membayar petani sesuai dengan kesepakatan harga gabah. Sedangkan di aliran informasi, informasi bergerak secara dua arah antara TTIC, gapoktan, dan konsumen memungkinkan koordinasi yang efektif dalam rantai pasokan. Jadi di rantai pasok beras ini ada 3 aliran yang saling berhubungan antara gapoktan, TTIC, petani, maupun konsumen. Itu ada aliran produk, uang, dan informasi. Rantai pasokan beras aliran uang terdiri dari konsumen ke TTIC, dari TTIC ke gapoktan, dan kemudian ke kelompok tani. Konsumen membeli beras secara tunai dan sistem pembayaran dari TTIC ke gapoktan menggunakan sistem konsinyasi, di mana TTIC membayar gapoktan melalui transfer bank berdasarkan kesepakatan harga beras yang telah ditetapkan. Kesimpulan, yang pertama, pola aliran rantai pasok beras menunjukkan bahwa beras mengalir dari anggota kelompok tani dan gapoktan ke TTIC, kemudian didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan. Aliran keuangan dalam rantai pasok beras dimulai dari konsumen yang membayar tunai kepada TTIC, lalu TTIC menggunakan sistem konsinyasi untuk membayar gapoktan, dan gapoktan selanjutnya membayar anggota kelompok tani. Aliran informasi dalam rantai pasok ini terjadi secara timbal balik dan terintegrasi baik antara konsumen TTIC, gapoktan, dan anggota kelompok tani. Penerapan skor dalam manajemen rantai pasok beras di TTIC Kota Gorontalo mencakup 5 aspek. Yang pertama ada plan, yang kedua ada sort, yang ketiga ada make, dan yang keempat ada deliver, yang kelima ada return, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Demikian kesimpulan atau penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan jurnal internasional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke jurnal internasional yang judulnya A Sustainable Rice Supply Chain Planning from the Farm to the Table, a Case Study, yang artinya perencanaan rantai pasokan beras berkelanjutan dari ladang ke meja makan, sebuah studi kasus. Abstraknya di sini yaitu saya bacakan terjemahannya. Rantai pasokan agri-food mencakup beberapa proses mulai dari penanaman dan pemanenan hingga distribusi.
mengintegrasikan proses-proses ini untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan serta menyediakan pasokan yang cukup merupakan tujuan utama manajemen rantai pasokan agri-food. Jadi tujuan utamanya di sini adalah untuk mengintegrasikan proses-proses untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan serta menyediakan pasokan yang cukup. Ini tujuannya ada di sini, yaitu integrating this process to reduce cost and environmental impact and providing sufficient supply are the main goals of agri-food supply chain management. Beras yang disebut sebagai makanan pokok merupakan bagian penting dari pola makan manusia di seluruh dunia. Karena pentingnya beras, maka ini mengusulkan model pemrograman linier bilangan bulat campuran untuk desain dan perencanaan rantai pasokan beras yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi metodenya di sini adalah menggunakan pemrograman linier bilangan bulat campuran. Model ini menentukan keputusan strategis dan taktis yang optimal dalam rantai pasokan beras, termasuk pola tanam, pemilihan pasok dan lokasi, serta kapasitas pusat penggilingan baru dengan teknologi parboiling. Model ini mempertimbangkan berbagai varietas padi dan kebutuhan air irigasi tanaman. Selain itu, model ini menyelidiki manfaat penyewaan dan menawarkan perjanjian kemitraan kepada petani independen. Jadi di sini adalah membicarakan tentang model atau metode sampai ke bagian sini. Lalu studi kasusnya yaitu lahan pertanian di Iran yang digunakan untuk menunjukkan penerapan dan keuntungan dari model yang diusulkan untuk rantai pasokan beras. Untuk menyelesaikan model multi-objektif yang diusulkan, metode ini diterapkan. Hasilnya adalah ini, the result. Hasilnya menunjukkan bahwa pembukaan pusat penggilingan dengan teknologi parboiling menguntungkan bagi rantai pasokan. Selain itu, memasuki perjanjian kemitraan jauh lebih menguntungkan daripada menyewa lahan pertanian. Jadi kesimpulannya di sini adalah hasilnya adalah pembukaan pusat penggilingan dengan teknologi parboiling ini sangat menguntungkan bagi rantai pasokan. Lalu menggunakan kemitraan ini jauh lebih menguntungkan daripada kita menyewa lahan pertanian. Lalu rantai pasok agropangan termasuk beras menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan proses dari penanaman hingga distribusi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan serta memastikan pasokan yang memadai. Jadi permasalahannya di sini adalah tantangannya mengintegrasikan proses dari penanaman hingga distribusi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Tantangannya di sini. Lalu mengembangkan model pemrograman linier bilangan bulat campuran untuk desain dan perencanaan rantai pasok beras yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah tujuannya. Kontribusinya di abstrak ini mungkin adalah sebuah makna tersirat, yaitu model ini menawarkan pendekatan holistik untuk perencanaan rantai pasok beras yang berkelanjutan yang dapat diadaptasi untuk konteks Eropa dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Metodenya adalah Mixed Integer Linear Programming, yaitu model ini menentukan keputusan strategis dan taktis dalam rantai pasok beras, termasuk pola tanam, pemilihan pemasok, serta lokasi dan kapasitas pusat penggilingan baru dengan teknologi parboiling. Studi kasus dilakukan pada lahan pertanian di Iran dan model multi-objektif diselesaikan menggunakan metode E-constraint. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.